Assalamualaikum kakak semuanya, kakak kelas 3 Banda Aceh, 3 Makassar, 3 Banjarmasin, dan 3 Palembang. Nah, hari ini kakak akan belajar tematik bersama Bunda Laila. Nah, pada kali ini pertemuan pertama tematik di kelas 3, kalian sudah masuk pada pembelajaran tema yang pertama, yaitu tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pada minggu kali ini kalian sudah masuk pada materi subtema yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja yang dipelajari pada subtema yang pertama? Simak ya penjelasan dari Bunda Laila setelah ini. Simak ya. Halo semuanya. Oke, sudah siap belajar ya? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Mari bersama-sama Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saatnya kita belajar pembelajaran tematik kelas 3 SDIT Bunda. Tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Materi pada subtema 1 itu meliputi 1. Pola pendek dan panjang pada lagu, 2. Ciri-ciri makhluk hidup, 3. Macam-macam perkembangan hewan, 3. Cara membaca bilangan, 5. Urutan bilangan sampai ribuan, 6. Bilangan paling banyak, paling sedikit, 7. Nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, 8. Membuat kalimat, 9. Bersyukur pada. Nah, materi yang pertama, Bunda akan mengajak kakak untuk bernyanyi dan mengenal namanya adalah pola lagu. Apa itu pola lagu? Di dalam teks yang Bunda tampilkan ini, di sini ada teks, yaitu yang berjudul Cicak-cicak di dinding ciptaan NN Akununani. Coba kakak perhatikan tanda merah yang ada pada pola lagu ini. Ada 2 macam tanda merah. Yang pertama tanda merah pendek, yang kedua tanda merah bentuknya panjang. Yang pertama, kalau tanda merahnya pendek, berarti pola lagunya atau nadanya dibaca pendek. Yang kedua, apabila tanda merahnya panjang, maka pola lagunya akan dibaca panjang. Jadi nanti kalau pas ada pola yang pendek, dibaca pendek. Kalau ada yang panjang, dibaca panjang. Kita coba ya bersama-sama Bunda Laila ya. Mari bernyanyi bersama Bunda Laila. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kira-kira seperti itu ya cara menyanyikan sesuai dengan pola lagu pendek dan panjang. Nah, materi selanjutnya, siapa sajakah makhluk hidup itu? Nah, karena materi pada subtema pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, maka kalian harus tahu dulu siapa saja sih yang disebut makhluk hidup itu. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Yang ketiga, hewan. Nah, ini adalah ketiga contoh makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk bisa dikatakan sebagai makhluk yang hidup apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bernafas. Jadi dia harus bernafas. Yang kedua, bergerak. Contohnya apa? Bergerak ketika naik sepeda, bergerak ketika mengambil piring, bergerak ketika mengambil buku, bergerak ketika menulis. Ketiga, berkembang biak. Contohnya ayam, betul.
Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Jadinya ketika kakak mengamati pertumbuhan dari biji kedelai. Nah, di situ kakak mengamati dari dia biji, kemudian tunas, kemudian tumbuhannya satu, kemudian sampai besar dan berbuah. Yang kelima, membutuhkan makanan. Manusia sangat membutuhkan makanan supaya mereka dapat melakukan aktivitas supaya tidak mati. Yang keenam, peka terhadap perubahan. Nah, contohnya kulit kita itu merupakan indera peraba kita. Jadi apabila ada sesuatu yang mengganggu kulit kita, maka kita akan merasakan. Seperti itu contohnya. Macam-macam perkembangbiakan hewan. Melahirkan, contohnya kambing, sapi, dan lain-lain. Bertelur, misalnya ayam dan ikan. Dan ada banyak contoh. Membaca bilangan. Di sini Bunda Laila punya bilangan yang ada di kotak biru. Maka cara membaca bilangan tersebut adalah, atau cara menuliskan bilangan tersebut adalah sebagai berikut. 3250. Urutan bilangan sampai ribuan. Bunda punya bilangan 3250. Nah, sekarang Bunda punya bilangan lainnya yang bilangan-bilangan ini itu belum diurutkan secara benar. Kita akan mengurutkannya ya. Yang pertama, urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian harus menemukan terlebih dahulu bilangan yang paling kecil. Paling kecil artinya yang memiliki nilai paling sedikit. Nah, coba kakak perhatikan dari nilai ribuan. Mana yang paling sedikit? Nah, ini dia. 1250 adalah bilangan yang memiliki nilai yang paling sedikit. Nah, sekarang kita letakkan di depan. Yang paling sedikit kita letakkan di depan. Kemudian semakin besar, semakin banyak 3250, semakin banyak lagi 3250, semakin banyak lagi 4250, kemudian paling banyak adalah 5250. Urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kalau mengurutkan dari yang terbesar sampai yang kecil, maka kakak tinggal dibalik saja. Nah, yang paling besar berapa? 5250. Nah, letakkan saja di depan. 5250. Kemudian sebaliknya, semakin kecil 4250, semakin kecil 3250, semakin kecil lagi 2250, dan bilangan yang paling kecil kita letakkan di bawah 1250. Gampang ya? Masih bisa ya? Sekarang selanjutnya, soal cerita paling banyak atau sedikit. Di sini Bunda Laila punya tabel. Di dalam tabel ini ada peternakan A, B, C, D, E yang memiliki jumlah telur yang dihasilkan per bulannya, dan jumlahnya berbeda-beda. Peternakan A 3000, peternakan B 1500, peternakan C 3500, peternakan D 2000, peternakan E 2500. Pertanyaannya adalah, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur? Ayo coba perhatikan jumlah telurnya masing-masing. Ya, jadi yang paling banyak menghasilkan telur adalah peternakan C, yaitu sebanyak 3500 butir telur. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur? Yang paling sedikit menghasilkan telur adalah B, yaitu 1500 butir telur. Mudah ya. Sekarang nilai tempat. Nah, di sini Bunda punya tabel yang berisi kotak-kotak yang
menimbulkan bahwa dia itu ribuan, ratusan, puluhan, dan sebagainya. Bunda punya bilangan ini 1250 disimpulkan dengan kotak-kotak ini. Nah, kita akan baca satu persatu. 1. Menempati tempat ribuan, nilainya 1000. Bilangan 2, menempati tempat ratusan, nilainya 200. 5. Menempati tempat puluhan, nilainya 50. Dan yang terakhir 0, menempati tempat satuan, nilainya 0. Makanya di kolom ini satuannya dihari, tidak ada nilainya. Selanjutnya, membuat kalimat. Di kelas 2 pasti kalian pernah membuat kalimat. Nah, di kelas 3 juga kakak akan berlatih membuat kalimat. Kalimat itu biasanya terdiri dari beberapa kata. Nah, di sini Bunda punya satu kata, yaitu bertelur. Kita akan coba membuat kalimat yang memiliki kata bertelur. Contohnya seperti ini. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, biasanya kalimat itu diawali dengan subjeknya atau orangnya yang melakukan. Kemudian apa yang dilakukan. Nah, seperti ini. Masih bisa ya? Nah, sekarang sikap bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya kakak mensyukuri atas nikmat yang kalian dapatkan? Nikmat bisa bernafas, bisa bergerak tanpa membayar. Nah, kalian mendapatkan nikmat bernafas, bergerak itu kan tidak membayar kepada Allah SWT. Kalian dapatkan dengan gratis dan kalian bebas memanfaatkannya. Maka kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mengecewakan Tuhan kalian yang sudah memberikan nikmat tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama, saling menyayangi. Kenapa saling menyayangi Bunda? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan kenikmatan, akan menyayangi juga orang-orang atau manusia atau makhluk yang saling menyayangi kepada sesamanya. Jadi kalau kalian sayang kepada rumahnya, sayang kepada kakak-kakak kalian, sayang kepada teman-teman kalian, maka Allah juga sayang. Yang kedua, berdoa. Kalau kalian menjadi anak yang berdoa dan berdoanya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan segala yang kalian inginkan. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah, sholat, berbuat baik, dan sikap bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ayo, siapa yang tahu si bunyi dari sila pertama Pancasila? Kita ucapkan sama-sama ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sila yang pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tanpa terasa Bunda sudah menyampaikan seluruh materi. Kira-kira resumennya pada suku kata itu seperti itu. Jadi apa saja tadi? Ada tentang ciri makhluk hidup, ada macam-macam perkembangbiakan, ada cara membaca bilangan, cara membuat kalimat, mulai tempat suatu bilangan. Nah, selanjutnya nanti kakak akan mengerjakan tugas berikutnya. Oke, terima kasih. Halo kakak semuanya. Sudah paham dengan penjelasan yang Bunda sampaikan pada materi sebelumnya? Apabila ada yang belum dipahami, boleh diulang lagi ya slide-nya ya. Nah, jangan lupa nanti kakak membaca materi yang ada di
buku tematik terpadu halaman 1 sampai 17, dan jangan lupa dikerjakan latihan-latihan soalnya, yaitu pada halaman 6, 7, dan juga pada halaman 17. Jangan lupa ya dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.